ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa atas hidup kami. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Bapa, siang hari ini kami Bapa rindu ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, rindu ingin menyembah-Mu di tempat ini. Berkati ibadah kami ini Tuhan, ibadah yang kedua, dari mulai awal, pertengahan hingga akhir. Biar Roh Kudus-Mu yang tercurah atas tempat ini, buka hati pikiran kami Tuhan, untuk tetap rindu untuk menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, Ibu Arta Siahan Bapa. Berkati hamba-Mu ini Bapa, berikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati usaha dan pelayanannya, Tuhan yang selalu memberikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Poltak Siahan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, lindungi hamba-Mu ini Bapak di dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, istri dan anak-anaknya Engkau berkati Bapak. Apapun usaha dan pelayanan hamba-Mu ini, Tuhan berikan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat umat-Mu di tempat ini Tuhan, baik yang hadir pada saat ini, baik juga yang ada di rumah, dan bahkan yang sedang sakit Tuhan. Tuhan yang berikan kesembuhan, Tuhan yang berikan kejawaban atas problema, masalah umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan kebaikan atas umat-Mu di tempat ini Bapak. Dan bahkan Bapak, kami berdoa buat pekerjaan mereka, Tuhan berikan keberhasilan dan keberuntungan. Dan bahkan yang sedang belajar studi Tuhan, Engkau memberikan jawaban-jawaban yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan yang lindungi umat-Mu di tempat ini. Dan bahkan Bapak, kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat dan mara bahaya. Kami percaya Tuhan yang berikan perlindungan buat bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah masa sukar ini, Tuhan yang memberikan kekuatan buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang melindungi. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh-Mu menyala-nyala tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang melawat kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita pada siang hari ini. Kita datang dengan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Sepanjang hari yang akan kita lewati bersama Tuhan, kita percaya semua akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang percaya boleh sama-sama kita saling menguatkan kanan dan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan yang boleh kami terima sampai hari ini Tuhan. Kerinduan kami terus melekat kepada Engkau ya Bapa. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai mata dan mulut kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami hanya terfokus kepada Engkau, memandang kepada indahnya kekudusan-Mu Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir, karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami temukan damai sejahtera, kami temukan sukacita. Dan dengan kepenuh keberaniannya Bapa, kami datang menyembah-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada yang dapat kami banggakan selain Engkau. Terima kasih Tuhan.
Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, selalu di sepanjang hidup. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini, katakan, sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Katakan tiada, tiada yang seperti Engkau, kasih kuasa-Mu mengubah hidupku, dan kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah cinta-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya Kau ku sembah. Mari lebih lagi katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setia-Mu bagiku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang. Kasih-Mu selalu mengalir sepanjang hidup kami.
Tak pernah berubah setiamu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami terus mau menyembah-Mu. Kau ku sembah takkan habis kasih-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Tak berubah cinta-Mu banyak, ya tak berubah selamanya. Kau ku sembah takkan habis kasih-Mu bagiku, takkan habis, selalu mengalir setiap hari, setiap musim hidup kami Tuhan. Setiamu banyak, ya selamanya. Kau ku sembah. Mari sambil mengangkat tangan katakan, kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah takkan habis kasih-Mu bagiku. Tak pernah berubah setiamu, setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah selamanya, selamanya. Kau ku sembah selamanya. Sembah.
berdoa, teruslah berdoa. Mari engkau yang mau berbahasa roh, mari bangunlah diri kita. Mari engkau yang mau bermazmur, bermazmurlah bagi Dia. Ya Tuhan yang hadir di tempat ini, Dia hadir. Ralabaya, ralabaya, ralabo, Jesus. Sharalabaya, ranabo, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari sama-sama kata. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar, sungguh besar Kau. Ya Allah, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan. Ku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah, Kau Allah. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari sambil mengangkat tangan, katakan. Jiwaku pun memuji-Mu. Kami memuji-Mu dari tempat ini Tuhan. Sungguh besarlah Engkau Allah kami. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara, katakan. Sungguh besarlah Allah kita. Biarlah mulut kita terus memuji-muji namanya. Dia Allah yang disenangkan atas pujian kita. Mari dengan mesra katakan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Lagi katakan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Jiwa kami memuji Engkau. Sungguh besarlah Engkau Allah, Allah dalam hidup kami. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari lebih lagi katakan. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Amin. Sungguh besar
hidup kami. Mulut kami tidak berhenti untuk memuji-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, tidak akan pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, dan saat kami suka tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Apa yang tidak mungkin bagi kami, semua mungkin bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji-muji nama-Mu lebih lagi Bapa, biar Engkau disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, tidak ada. Kita percaya kemurahan Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Amin. Semua untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Yang percaya boleh sama-sama angkat jempolnya. Dua-duanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, tetaplah katakan Tuhan Yesus baik. Kenapa? Walaupun kita belum melihat, tetapi kalau kita mengatakan Tuhan Yesus baik selalu dan setiap waktu, maka kebaikan Tuhan itu akan mengalir bagi setiap kita. Amin. Yang siap boleh angkat jempolnya dua-duanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jempolnya Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji
mengenali kebaikan Tuhan itu, kalau bernyanyi lebih berekspresi. Boleh kita berekspresi bagi Tuhan kita, amin. Boleh angkat jempolnya dua-duanya Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Dengan mesra katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi katakan, sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, tepuk tangan yang lebih dahsyat. Katakan, haleluya. Boleh lambaikan yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih boleh terus mengecap kebaikan-Mu, mengecap penyediaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seperti burung-burung di udara Tuhan pelihara. Dan kami percaya hidup kami dipelihara, aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hati kami siap dituntun oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Itu yang menguatkan kami, membangun kami lebih dekat lagi, lebih lagi mengenal Engkau lebih dari hari-hari yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan siap memberikan yang terbaik bagi Dia. Bersama-sama kita katakan, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan
bersyukur punya Allah sepertimu. Kami bersyukur Allah yang hidup memelihara setiap kebutuhan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari naikkan doa-doamu Bapak Ibu. Mari naikkan doamu pada siang hari ini. Mari nyatakan kasihmu kepada Tuhan atas pemeliharaannya hari-hari ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan di tempat ini. Percaya pemeliharaanmu sempurna. Haleluya. Rancanganmu indah bagi setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Ya dalam ya sirala papa. Ya dalam ya sirala kata karala ya sirala Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami hari-hari ini Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Teruslah Bapa berkarya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih kami sudah menaikkan pujian kami, tanda kasih kami kepadamu Tuhan. Tanda penyembahan kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesejukan hati kepada setiap kami Bapa. Kami percaya ketika ada Roh Kudus bekerja di tempat ini, kami merasakan kesejukan sekalipun hawa yang panas Tuhan. Itu tidak akan pernah mengganggu kami beribadah kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan akan memberikan sesuatu yang bisa mengenyangkan jiwa roh kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu, apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu pada hari-hari ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memberikan yang terbaik. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Engkaulah yang berkata-kata Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu. Sehingga setiap orang yang mendengarkan boleh dikuatkan. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Karena kekuatan firman-Mu Tuhan bisa melawat setiap orang Bapa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semua. Ya, terasa panas? Ya, gak apa-apa ya. Situasi tempat tidak mengurangi Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Dia akan memberikan kepada kita kesejukan. Dia akan memberikan kepada kita ketenangan. Dia akan memberikan kepada kita hati yang haus lapar akan firman Tuhan. Amin. Ya, saudara yang kekasih, judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah pentingnya hikmat dan pengetahuan bagi orang percaya. Hari-hari ini kita lihat ya,
sangat dibutuhkan, ya, hikmat, kecerdasan, pengetahuan. Baik itu membangun diri kita sendiri, baik itu membangun pelayanan, membangun gereja, maupun membangun pemerintahan kita hari-hari ini. Ya. Tetapi kita tahu kepintaran, pengetahuan tidak cukup. Ya. Banyak orang yang pintar hari-hari ini, banyak orang yang cerdas hari-hari ini kita lihat. Tetapi mereka tidak mempunyai hikmat. Ya. Yang saya maksud di sini adalah bukan hikmat dunia, tetapi memang hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ya. Ketika kita menjadi seorang yang pintar, seorang yang cerdas, punya pengetahuan, ketika itu ditambahkan dengan hikmat daripada Tuhan, maka kita percaya akan ada terobosan-terobosan, akan ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita. Kita lihat di sekeliling kita itu banyak sekali orang-orang yang pintar. Ya. Banyak sekali orang-orang yang berpengetahuan. Tetapi kita lihat di dalam prakteknya, ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya. Saya beberapa hari yang lalu secara tidak sengaja, ya, melihat satu, saya juga nggak terlalu suka melihat jualan-jualan online, tidak terlalu suka, ya. Tapi satu dua saya suka lihat. Nah, ada saya lihat seorang ibu muda, ya. Kalau saya lihat dari cara dia berbicara itu memang dia mempunyai kecerdasan di dalam berbicara. Ya. Makanya mungkin dia berhasil di dalam penjualan online-nya itu. Tetapi ketika saya ikuti ceritanya, dengan kepintarannya itu berbicara, dia memakai mulutnya untuk sesuatu yang tidak baik. Ya. Dia memaki orang, ya. Dia mengata-ngatai orang, dan yang paling saya pikirkan ada satu produk yang dia jual, itu dikatakannya dengan clue. Nah, itu ya kalau orang yang jualan online itu ada clue-nya. Saudara tahu apa yang dibuatnya clue-nya? Clue-nya adalah Tuhan. Saya menonton Tuhan ini masih muda. Ya, dan saya percaya dia orang yang pintar. Clue-nya Tuhan. Nah, saya melihat di sini bahwa dia bisa melakukan apa saja dengan apa yang dia punya, kepintaran yang ada di dalam dirinya. Tetapi bukan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ya. Nah, jadi kita hari-hari ini apapun profesi kita, ya, baik itu kita berdagang di pasar, baik itu kita online, baik itu pengusaha profesional, ya, apa kecerdasan yang kita miliki itu harus dilengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Sehingga itu tidak akan menjadi sia-sia. Malah Tuhan akan menambah-nambahkan kepada kita kepintaran dan kecerdasan ketika kita meminta hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Kemudian beberapa hari si ibu muda ini meminta maaf. Kalau tidak salah ada 3 kali dia meminta maaf. Tetapi karena kebodohannya, kalau saya bilang kebodohannya, ya, hari-hari ini dia akan diseret ke pengadilan. Dia sudah dilaporkan oleh orang-orang yang tersakiti lewat ucapan. Ya. Saudara yang kekasih, hari-hari ini kita harus memiliki hikmat yang lebih daripada Tuhan. Kenapa? Karena jari-jari kita ini juga perlu hikmat hari-hari ini, ya. Karena sekarang teknologi itu berkembang, medsos itu berkembang. Dengan ketikan jari kita bisa dikenakan undang-undang, ya. Makanya kita harus mempergunakan seluruh tubuh kita ini, seluruh panca indera kita ini dengan hikmat Tuhan, ya. Kita mendengar, kita melihat, ya. Kemudian kita berbicara,
Kemudian kita mengetik. Ini juga sudah mulai banyak orang dengan mengetik ya, mencaci maki ya, itu akan kena undang-undang IT ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Biarlah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepintaran, kecerdasan, pengetahuan, talenta, itu kita tambah-tambahkan dengan hikmat Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat orang yang berhikmat ya hari-hari ini ya, dia akan berpikir apa yang harus dia katakan. Dia akan berpikir 10 kali apa yang harus dia ketik. Dia akan berpikir 10 kali bagaimana dia harus berbicara. Ya. Jadi beda orang yang berhikmat ya. Berarti kalau ada yang berhikmat, ada yang tidak berhikmat, Bapak Ibu. Ya. Orang yang berhikmat itu berpikir di dalam tindakan, di dalam bicara. Tetapi orang yang bodoh, yang tidak berhikmat, yaitu tadi, karena kebodohannya dia harus berurusan ya dengan polisi. Nah, kita nggak tahu kelanjutannya ya. Kita percaya kita semua yang ada di sini rindu mendapat hikmat dari Tuhan. Amin. Jadi orang-orang yang berhikmat itu selalu punya solusi. Dia bisa melihat persoalan itu bukan menjadi masalah, tetapi dia bisa melihat persoalan itu sebagai pintu ya, untuk meraih yang lebih baik. Itu orang yang berhikmat ya. Kalau ada masalah, dia tidak putus asa. Dia cari solusi bagaimana memecahkan ini. Tetapi kalau orang bodoh, ketika masalah itu datang, dia langsung menyerah. Udahlah, saya tidak mampu ya. Makanya hari-hari ini di dalam menjalani kesulitan yang katanya tahun 2023 akan lebih sulit ya, ada kegelapan di dalam perekonomian, kita percaya dengan hikmat Tuhan ya, kita akan bisa memecahkan segala persoalan-persoalan dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara yang kekasih, kita bisa lihat ada hikmat dunia, ada hikmat yang daripada Tuhan ya. Jadi ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan. Orang bisa mendapatkan pengetahuan dengan duduk di bangku sekolah, dengan latihan-latihan, dia bisa menjadi orang yang cerdas ya. Itu pengetahuan yang dia dapat dari dunia ini ya. Tetapi ketika pengetahuan itu ditambahkan dengan hikmat dari Tuhan, maka akan ada sesuatu yang besar yang terjadi, yang bisa dia lakukan ya. Saudara yang kekasih, kita lihat bagaimana ya, atau dari mana datangnya hikmat ya. Dari mana datangnya hikmat? Hikmat itu datangnya dari Tuhan ya. Jadi hikmat itu adalah sesuatu kecerdasan yang datang daripada Tuhan, kecerdasan ilahi yang bisa melihat ya persoalan dan menjawab segala persoalan itu yang orang lain belum tentu bisa menyelesaikannya ya. Jadi orang lain tidak melihat solusinya, tetapi orang yang berhikmat bisa melihat di dalam kesulitan itu ada solusi dan ada jalan keluar ya. Nah, yang pertama, dari mana datangnya hikmat dan bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, hikmat ya diberikan kepada orang yang meminta. Saudara pernah meminta hikmat secara khusus kepada Tuhan? Ya. Kita harus meminta hikmat setiap hari kepada Tuhan, setiap pagi. Berikan aku hikmat. Ya. Untuk menambahkan kepintaran, untuk menambahkan pengetahuan yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi yang pertama, hikmat diberikan kepada orang yang meminta. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit,
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya. Saudara, apabila kita kekurangan hikmat, ya, yang hari-hari ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita untuk melangkah, untuk mengambil keputusan, untuk berjalan, itu diperlukan hikmat. Ya, supaya apa? Supaya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat, yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Jadi yang pertama itu meminta kepada Tuhan. Amin. Amin. Coba tepuk kiri kanannya dulu. Minta hikmat daripada Tuhan. Ya. Orang-orang yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, ya perlu hikmat. Kalau tidak nanti sembarangan berkata-kata, sembarangan mengerjakan, tidak menjadi berkat, ya. Jadi yang pertama adalah meminta. Kita lihat contoh Raja Salomo, ya. Raja Salomo, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Raja-Raja 3 ayat 9. Ya. Nah, Raja Salomo ini meminta kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan katakan dia sedang berdoa, apa yang kau minta daripadaku? Ya. Kita lihat ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya, perhatikan. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Raja Salomo ketika menjadi raja, ya, dia bingung bagaimana memimpin bangsa yang besar ini. Apa yang aku butuhkan, apa yang aku perlukan daripada Tuhan, ya, untuk bisa membangun bangsa ini. Dia minta, berikanlah kepadaku hati yang paham. Ya. Jadi untuk mendapatkan hikmat, kita harus meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Mari kita lihat lagi di 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Tadi Raja Salomo sudah meminta, ya, di ayat 12. Nah, ini jawaban Tuhan kepada Salomo. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Raja Salomo meminta kepada Tuhan, ya, hikmat, hati yang berpengertian. Tuhan berikan? Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Jadi saudara jangan pernah, ya, takut meminta kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah takut, mintalah, ya. Karena firman Tuhan katakan mintalah, kepadamu akan diberi. Ya. Mari kita lihat lagi di 1 Raja-Raja 4 ayat 29. 1 Raja-Raja 4 ayat 29, ya, ketika Salomo meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan, ya. Bagaimana dia mempergunakan hikmat ini di dalam memimpin bangsanya, ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. 30 ayat 30, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ya. Jadi saudara yang kekasih, ketika Salomo meminta hikmat, Tuhan memberikan, ya, maka kerajaan Salomo ini menjadi besar, ya. Hikmat yang Tuhan berikan itu melebihi raja-raja di Mesir, dan hikmat Salomo ini terkenal, ya. Bahkan raja-raja datang memberikan upeti kepada Salomo.
Nah, artinya di sini yang bisa kita lihat bahwasanya ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan, Tuhan akan menambah-nambahkan pengertian, Tuhan akan menambah-nambahkan pengetahuan yang baru kepada kita, ya. Tidak cukup hanya hikmat. Tetapi dengan syarat, ya, ada syaratnya. Dikatakan kepada Salomo, jika engkau benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendakku. Ya, artinya di sini kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, ya, kita meminta hikmat daripada Tuhan, maka kita akan diberikan. Tetapi bagaimana akhir cerita dari Salomo ini? Kita tahu ketika dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan, ketika dia mulai melenceng, ya, kepada Allah lain, ya, maka Tuhan mencabut hikmat itu daripada dia. Ya, karena apa? Hatinya dicondongkan kepada ilah-ilah lain oleh karena istri dan gundiknya. Ya. Tetapi terlepas daripada itu bahwa Salomo adalah orang yang berhikmat. Tidak ada seperti Salomo sebelum dan sesudahnya. Amin. Siapa mau menjadi orang yang berhikmat? Haleluya. Pertanyaannya, apakah saudara harus perlu menjadi orang yang cerdas baru berhikmat? Tidak. Ya. Tidak harus pintar sekali, ya. Tidak harus bergelar S1, S2, S3. Ya. Ada banyak orang pintar, ya. Secara intelektual bisa dikalahkan oleh orang yang berhikmat. Amin. Nah, itu bedanya. Yang kedua, hikmat. Dari mana datangnya hikmat, ya? Dan cara mendapatkannya. Yang kedua, hikmat berasal dari Tuhan dengan sikap yang takut akan Tuhan. Ya. Kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan itu dengan sikap yang takut akan Tuhan. Ya. Sikap yang sungguh-sungguh taat, gentar kepada Tuhan. Bukan berarti takut ini takut yang bagaimana, ya, artinya takut kita setia melakukan firman Tuhan. Itu yang kedua. Mari kita buka dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara yang kekasih, bagaimana kita mendapatkan hikmat itu, ya? Kita takut akan Tuhan. Itulah permulaan hikmat. Kita lihat lagi di Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi artinya orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang punya akal budi yang baik. Ya. Jadi kalau kita melihat orang yang tidak punya akal budi yang baik, katanya punya hikmat daripada Tuhan, ya, itu tidak benar. Ya. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan pasti punya akal budi yang baik. Dan itulah permulaan daripada hikmat, ya. Saudara, ketika kita mengikuti perjalanan-perjalanan kehidupan daripada Salomo ini, ya. Ketika kita melihat bagaimana kerajaannya begitu diberkati. Raja-raja berdatangan memberikan upeti dan dia dipercayakan mendirikan bait Salomo, ya. Itu karena Tuhan berkenan kepada dia. Karena saat itu Salomo takut akan Tuhan, sehingga Tuhan percayakan hal-hal yang besar kepadanya. Ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kita tidak usah kecil hati ketika mungkin pendidikan kita hanya sampai tamat SMA. Ya, ada banyak orang yang berhasil, ya, menjadi pengusaha sekalipun hanya tamat SMA. Ya. Dan ada banyak orang yang pintar, yang cerdas, ya.
bahkan doktor yang mungkin tidak punya posisi, yang tidak punya jabatan. Ya. Itu hanya karena hikmat yang Tuhan taruhkan kepada kita. Amin. Kita tidak perlu berkecil hati, ya. Karena kita meminta kepada Tuhan hikmat, maka Dia akan memberikan hikmat itu kepada kita. Kita juga bisa lihat, ya, di dalam Daniel 1 ayat 17. Ini juga orang-orang muda, ya. Saya lihat di sini ada anak-anak muda ini. Mahasiswa, mungkin SMA, SMP yang masih punya perjalanan hidup ke depan, ya. Kita lihat contoh di dalam Alkitab Daniel. Daniel itu orang muda, ya. Daniel itu sangat luar biasa, ya. Kalau kita baca di dalam kitab Daniel, ya, Daniel itu berani membuat keputusan yang tidak populer. Orang muda, ya. Kita lihat orang-orang muda saat ini kalau tidak mengikuti medsos, kalau tidak mungkin punya Android, ya. Wah, nggak gaul, ya. Nggak gaul, Mak, nggak gaul, Pak. Temanku punya ini, temanku punya itu, tergerus oleh keadaan. Tetapi kita lihat Daniel, ya, yang masih muda berserta dengan ketiga teman-temannya membuat keputusan tidak populer. Mereka tidak memakan makanan raja. Ya. Saat ini begitu gampang kita mendapatkan makanan, ya. Saudara, Bapak Ibu, anak-anak muda, gampang sekali. Karena teknologi yang begitu canggih, ya. Kita bisa ketik GoFood sudah datang. Ya kan? Anak-anak muda yang suka minuman-minuman itu? Boba, ya, boba. Ya. Terlalu gampang hari-hari ini. Kita mau makan apa? Ada saja. Mau makan yang lezat-lezat? Bisa. Yang penting kantong kita penuh, ya. Tetapi perhatikan Daniel, ya. Di kerajaan, di pembuangan, di Babel, disediakan makanan-makanan yang enak-enak, ya. Tetapi orang-orang muda berkomitmen, mereka memantangkan makanan raja. Artinya mereka menghindarkan dari diri mereka sesuatu yang enak secara daging. Ya, mereka memilih makan makanan sayur. Itu lebih sehat. Ya. Jadi saudara, bukan hanya sekarang kita disuruh makan makanan sehat, sayur-sayuran. Ternyata dahulu juga Daniel sudah makan sayur-sayuran dan sehat, saudara. Ya. Dan dikatakan 10 kali lebih cerdas. Amin. Ya. Jadi ibu-ibu, kalaupun ekonomi kita kurang, anak kita tidak makan daging, jangan takut. Anak kita nggak pintar. Ya. Di dalam Alkitab dicatat makan sayur pun 10 kali lebih cerdas. Amin. Itu karena apa? Karena diberkati Tuhan. Ya. Mari kita lihat Daniel 1 ayat 17. Ya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya. Saya membaca ini begitu luar biasa. Ya, ketika memang Tuhan campur tangan kepada kehidupan orang-orang muda ini, ya. Orang-orang yang setia, yang dibawa dari Yerusalem, bukan di tempatnya, ke Babel, ke pembuangan. Mereka tetap diberkati Tuhan. Ya, jadi saudara dimanapun kita berada, ya. Kalau kita orang yang setia, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti kita diberkati. Amin. Ya, kita boleh ibadah di alam hotel, kita diberkati. Kita boleh ibadah di sini juga, kita diberkati. Haleluya. Ya, jadi jangan lihat tempat. Daniel tidak melihat tempat. Ya. Bukan di kampung halamannya, dia ada di pembuangan. Ya, di tempat yang tidak nyaman. Tapi ketika diberi kenyamanan juga dia menolak.
itu bukan makanan kami. Kami tidak mau memakan makanan raja. Ya, kami makan sayuran dan dia katakan lihatlah, ya siapa yang lebih cerdas. Benar, ya mereka lebih cerdas. Boleh tampilkan lagi tadi Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda ini Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai, ya, tulisan dan hikmat. Sedang Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan, ya. Artinya begini saudara, ya, apapun yang kita konsumsi, ya, apapun yang kita makan, kalau itu disertai dengan berkat Tuhan, ya, kita pasti diberkati. Amin. Ya, kita lihat bagaimana roh yang ada di dalam diri Daniel ini, ya. Dia bisa menerjemahkan mimpi raja. Dia bisa menerjemahkan tulisan yang ada, ya. Itu hanya hikmat daripada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua orang-orang pandai yang ada di sana sudah dipanggil untuk menerjemahkan, ya, tulisan yang dilihat oleh raja. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menerjemahkan. Itu orang-orang yang punya hikmat dunia. Kita lihat Daniel 5 ayat 12. Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya, ya. Perhatikan saudara, ada roh yang luar biasa, ya. Jadi Daniel ini dikaruniai oleh Tuhan karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia penglihatan, ya. Dikatakan di situ, ya, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Orang yang punya hikmat, dia bisa tahu, ya, dia bisa tahu sesuatu yang terjadi pada diri seseorang. Orang yang punya hikmat, dia tahu apa yang dia lakukan di dalam menyelesaikan persoalan. Orang yang punya hikmat, ya, menyingkapkan yang orang lain belum tentu bisa. Ini Daniel. Hal-hal yang tersembunyi. Yang berikutnya menguraikan kekusutan, ya. Saudara tahu kusut? Pikiran kusut? Pernah pikiran kusut? Kacau. Ya, nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu harus mengatakan apa, ya, seperti benang kusut. Ditarik talinya dari sini, makin kusut. Ditarik dari sini, makin kusut. Tetapi orang yang punya hikmat seperti Daniel bisa menguraikan kekusutan. Amin. Saya percaya orang-orang yang punya hikmat dibutuhkan untuk menenangkan jiwa, ya, menenangkan hati yang risau, hati yang kacau, ya, hati yang mumet. Nah, kalau mumet itu udah nggak tahu lagi, ya, nggak tahu mau berbuat apa, mau berkata apa, udah pasrah aja. Itu orang yang berhikmat, ya. Yakni pada Daniel dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan akan memberitahukan maknanya. Perhatikan Daniel yang Tuhan berikan hikmat, pengetahuan, pengertian, dipakai, ya, di dalam kerajaan di Babel, sekalipun raja sudah berganti berapa periode, ya. Kita lihat di pemerintahan kita, adakah satu menteri yang dipakai 4 kali presiden berganti? Belum tentu. Ya, mungkin ada 2-3 kali tapi keluar dulu nanti masuk lagi, ya kan? Anak-anak muda dipakai, ya. Raja berganti
tetap dipercaya. Raja berganti masih dipakai, berganti masih dipakai. Karena apa? Karena punya pengetahuan, punya pengertian, punya hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Dibutuhkan hari-hari ini orang-orang seperti ini, ya. Bukan hanya di pemerintahan, di dalam pelayanan juga. Orang-orang yang punya pengertian hikmat ini selalu membawa damai dimanapun. Kenapa? Dia selalu punya solusi. Ya, dia selalu punya pikiran-pikiran untuk mendapatkan jalan keluar. Baik juga di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, orang-orang seperti ini dibutuhkan. Ya, bahkan dicari. Ya, pasti dicari. Ya, mungkin dia nggak terlalu pintar, ya, mungkin dia tidak terlalu ya pas-pasan lah mungkin, tetapi dia punya hikmat. Kalau dia dipanggil, kasih tahu ini ada masalah, dia punya jalan keluar. Amin. Rindukan hal-hal seperti ini, khususnya anak-anak muda. Amin. Kemanapun engkau melangkah pasti Tuhan percayakan sesuatu padamu. Nah, itu Daniel, orang yang muda, ya, takut akan Tuhan. Kalau kita baca, ya, di dalam kitab Daniel, memang Daniel itu 3 kali 1 hari berdoa menghadap Yerusalem. Amin. Dan kita lihat bagaimana pergumulan Daniel, ya, masuk ke gua singa. Iya kan? Selamat. Ya. Dibakar, selamat. Itu dari mana? Pertolongan Tuhan, ya. Jadi yang kedua tadi, orang yang takut akan Tuhan, ya, diberikan hikmat, pengetahuan dan pengertian. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan hikmat hari-hari ini, ya. Yang ketiga, kita mempelajari firman dan taat untuk melakukannya. Ini mungkin yang berat, ya, taat melakukannya. Mungkin kita masih up and down, ya, tapi percayalah, ketika kita punya kerinduan, ya, Tuhan pasti menuntun kita. Amin. Kita lihat di Amsal 2 ayat 1-5. Ini dia, ya, bagaimana kita mendapatkan hikmat itu. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Coba ayat 3 tadi ditampilkan. Ayat 4. Ya, ini dia. Ya. Jadi kita harus mempelajari dan mencari, mengejar. Ya, jadi hikmat itu seperti harta terpendam. Ya. Kenapa hikmat itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan? Jadi kita harus mencari, mengejar untuk memperolehnya. Tidak serta-merta memang kita meminta, Tuhan akan memberikan. Tetapi kita harus terus mencari dan terus menggali untuk mendapatkan pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi. Ya. Kita tahu hari-hari ini keadaan yang kacau, situasi yang menakutkan, yang kadang-kadang kita mendengar berita di mana-mana, ya, membuat kita menjadi takut. Tetapi yang ketiga di sini, pelajari firman, kejar. Seperti katanya mengejar, seperti mencari perak, mengejar harta terpendam, ya. Kalau saudara bekerja, saudara mencari apa? Cari uang.
Kalau saudara sekolah, saudara mencari apa? Mencari ilmu. Ketika engkau mendapatkan ilmu, mencari apa? Untuk bekerja, kemudian mencari uang, penghidupan. Ya. Tetapi dikatakan untuk kebenaran firman Tuhan itu kita mencari, mengejar seperti mencari emas, perak, dan harta terpendam. Ya. Jadi harus terus digali, harus terus digali. Ya, untuk mendapat pengertian tentang takut akan Tuhan. Amin. Jadi ini berkembang, ya. Berkembang terus. Teknologi berkembang, hikmat Tuhan juga berkembang. Ya. Karena hikmat dan pengetahuan itu berjalan bersama-sama. Ya. Jadi saudara tidak puas, jangan puas. Hanya sekedar ya punya pengetahuan sekedarnya, tetapi biarlah terus digali karena pengetahuan, teknologi, kepandaian, kecerdasan itu berkembang sesuai berkembangnya hikmat hari-hari ini. Jadi itu yang ketiga ya, biar kita mengejar, menggalinya. Mari kita lihat di Kolose 2 ayat 3, apa dikatakan di situ? Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Ya. Di dalam mana? Di dalam Yesus. Yesus menjadi firman. Berarti semua hikmat itu ada di dalam firman Tuhan. Ya. Pengetahuan itu ada di dalam firman Tuhan, makanya harus kita cari. Harus kita kejar, harus kita gali. Nah, artinya di sini kita harus punya usaha. Punya usaha, ya. Punya kerinduan menggali firman Tuhan. Karena di dalam firman itu semua terpendam. Ya. Supaya apa? Supaya kita beroleh hikmat, beroleh pengetahuan, beroleh pengertian. Ya. Itu yang ketiga, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Yang terakhir tadi ada 3 ya, bagaimana kita memperoleh hikmat. Yang terakhir, untuk apa kita meminta hikmat? Ya. Untuk apa kita meminta hikmat? Untuk apa kita menerima karunia hikmat dari Tuhan? Ya. Yang pertama kita lihat di Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Ya. Karena kita hidup di zaman yang tidak bisa kompromi, ya. Kita harus punya standar kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah orang-orang percaya mempunyai hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan, bukan daripada dunia ini. Ya, kita lihat Kolose 1 ayat 9 sampai 11 ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Ya. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya. Hikmat berasal daripada Tuhan dan hikmat itu ada di dalam firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kenapa? Kemampuan kita terbatas. Ya. Pikiran kita terbatas. Kita perlu hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ya. Yang kedua, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ya. Ketika kita punya hikmat, dimanapun kita ditempatkan, apapun profesi kita, firman Tuhan katakan supaya kita bisa memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kita bisa menjadi berkat. Ya. Kita bisa dikenal. Mereka bisa mengenal Tuhan lewat hidup kita, memberi buah. Jadi tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri. Itu yang kedua, ya.
Dan yang ketiga, bertumbuh, ya, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi pengetahuan kita tentang Tuhan juga tidak stagnan. Kita perlu hikmat untuk mengetahui, ya, tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah itu harus berkembang di dalam diri kita. Lewat apa? Ya lewat mengejar, mengetahui kebenaran firman Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, dan supaya kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, ya. Jadi orang yang berhikmat itu, ya, bisa menanggung, ya, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan tekun dan sabar, ya, seperti Daniel tadi. Dia bisa menanggung apapun hukuman, ya, bukan karena kesalahannya yang dilakukan raja kepada mereka. Mereka kuat menanggung karena apa? Ada kuasa kemuliaan di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi saudara, mari kita hari-hari ini meminta hikmat daripada Tuhan, ya. Ketika kita meminta Tuhan memberikan, kita akan menggunakan hikmat itu, ya, dimanapun kita berada, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, ya. Bisa membangun diri kita, membangun keluarga kita, membangun pelayanan kita, bahkan membangun kota kita, bahkan membangun dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Jadi mari saudara, hikmat kita, hikmat yang daripada Tuhan, biarlah ditambah-tambahkan hari lepas hari kepada pengetahuan, kepada pengertian di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu pada siang hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan Yesus melengkapi hidup kami dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami beroleh pengetahuan yang benar tentang Tuhan hari lepas hari Bapa. Taruhkan itu dalam setiap kerinduan kami Tuhan Yesus, karena kami tahu ketika kami meminta maka Engkau akan memberikan Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan orang-orang yang mau mengejar, menggali Tuhan, semua hikmat dan harta yang terpendam yang ada di dalam Engkau Bapa lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati setiap yang sudah mendengarkan, dan Engkau juga memberkati hamba-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya padamu
Sebelum pulang Bapak Saudara mohon perhatikan pengumuman tambahan khusus untuk ibadah kita hari Minggu tanggal 6 November itu kita hanya satu kali ibadah di tempat ini ya. Itu pukul 18 WIB. Jadi ibadah pagi, ibadah sesi 1, sesi 2 itu digabungkan di ibadah sore ya. Jadi pengumuman untuk hari Minggu, khusus hari Minggu ibadah kita gabungkan di sesi sore. Jadi ibadah pagi 1 dan 2 itu digabungkan di ibadah sore. Mohon disampaikan kepada rekan-rekan jemaat yang lain ya. Nah, supaya yang pagi boleh juga ketemu. Nah, ini kesempatan untuk kita boleh saling temu sapa dengan yang ibadah sore. Amin. Ya. Dan mohon juga diperhatikan dan diikuti akun media sosial kita. Ada Facebook, ada Instagram, supaya ketika ada informasi yang berubah kita bisa mendapatkannya ya. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima